Oke, sebelah kanan sini. Oke. 3. Kiri dong. Selagi 3. Sahon tertukar. Oke. Udah kebom duluan Eca. Sahon anak orang paling. Eca nyanyi. Halo, aku Meisha. Di film Saksapata ini Iya. aku berperan sebagai Olivia. Aku punya papa yang aku sayang banget. Namanya Pandu. Dan aku juga punya oma namanya Indri. Di rumah aku selalu sama oma aku. Kalian udah kenal kan sama Donat? Mana donatnya? Mana donatnya? Donatnya mana? Donatnya nggak dibawa. Ada donatnya. Iya. Oh ya kena bom ya lupa. Angus ya? Udah masa susah. Jadi kan begitu ya. Ada lagi Eca? Oh, udah sampaikan ke teman-teman media, ada lagi? Kamu ngomong. Sudah? Sudah. Oke, tepuk tangan buat Eca. Kebetulan ngobrolnya juga udah lama ya, khususnya sama Bapak Emil. Ya. Udah ngobrol duluan, terus ngobrol sama Bang Denny. Jadi udah sempat nyicil-nyicil. Oke, sebelum syuting bahkan ya. Sebelum reading. Oh, sebelum reading. Udah Oke. sempat nyicil-nyicil ya, sudah punya catatan-catatan sendiri. Terus ketika reading ada teman diskusi kami, Bang Norman. Ya. Jadi mana dia? Bang Norman nggak ada ya? Oh, nggak ada. Oh, lagi di gunung ya? Tadi Lagi di gunung, yang mungkin yang nggak tahu Bang Norman, tadi kalian nonton ada kakek Gepeto. Nah itu Bang Norman. Buruk. Nah itu Bang Norman. Jadi menemukan sosok Pandu itu karena banyak yang bantu saya lah. Oke, akhirnya bisa dapet tuh ya karakternya tuh ya. Alhamdulillah. Oke, kalau gitu mungkin ini buat yang udah pernah main di pertanyaan buat orang yang udah pernah main di yang pertamanya nih, buat Leong aka Kang Iwa. Woi, Kang Iwa. Karena emang ini pengalaman pertama aku di dunia film acting, pasti nervous, deg-degan. Ya. Apalagi langsung lawan mainnya orang-orang yang udah hebat dan udah lama di dunia perfilman. Cuman satu hal yang emang benar-benar bikin aku jadi semangat yaitu guyupnya sih. Kekeluargaannya itu luar biasa sih. Oke. Stigma yang aku dapat kan film tuh kayak pressure gitu Yeah. kan, terus tegang gitu Yeah. kan. Ternyata memang kalau kita ngomong secara profesional ya memang harus strict ya waktu-waktunya. Cuman treatmentnya itu mereka baik sekali. Dan itu yang membuat aku ngerasa kayak nyaman. Jadi walaupun pressure-nya nggak kerasa karena kita fun, enjoy. Oke, bareng-bareng gitu soalnya. Yes, Ya. jadi ketika aku mengalami kesulitan dalam acting, semua udah well prepared gitu. Dari apa namanya, produksi dan lain sebagainya. Yeah. Ada coach acting juga yang bantu selama aku belajar acting. Okay. Terus karena aku banyak scene dengan Mas Pandu, Mas Arya dan Tante Mel, beliau-beliau ini juga banyak kasih insight dan masukan. Okay. Dan sangat humble sih, sangat kayak memeluk gitu loh, Ya. sama junior. Rangkul Gak ada gitu ya. senioritas gitu, gak ada. Seperti yang stigma-stigma yang di luar sana itu gak ada sama sekali di sini ya, Ya. di produksi film ini. Oke. Jadi alhamdulillah tantangan-tantangan itu bisa teratasi dengan lancar karena juga berkat tim yang sangat suportif. Wow, tepuk tangan dong. Ada nggak sih teman? Hai. Berperan sebagai Askar. Pendalamannya sih banyak nanya ke Eca sih. Karena kamu Dia juga dijawabnya ya. banyak gak kejawab juga. Dia cuma kayak. Tapi seriusnya mungkin lebih ke gimana melihat cerita ini sebenarnya lebih besar dari apa yang terlihat gitu. Karena besides aku temenan sama Pak Emil, aku temenan sama Bang Pei, aku main di sini ngerasa kayak oh ya Bang Denny sebenarnya melihat film
lebih besar daripada bentuk itu sendiri. Dia melihat esensi film itu seperti apa sebenarnya gitu loh. Mungkin yang diceritain tentang terorisme atau densus, tapi yang dari tadi jadi silver lining kan sebenarnya hubungan keluarga antara bapak dan anak, dan tabrakan ideologi antara bapak dan anak itu sering terjadi. Bagaimana bapak yang dilahirkan di generasinya punya cara untuk melihat hidup, sedangkan anak memberontak dari bagaimana bapaknya cara melihat hidup dengan cara yang berbeda gitu loh. Sampai akhirnya di sini ya selain diskusi dan melihat banyaknya pesan yang mau disampaikan dalam film ini gitu, memang menjadi penting menonton film ini karena ternyata semua muluk-muluk tadi tuh kalahnya karena cinta aja. Iya benar-benar. Iya, kalahnya karena cinta aja. Mau kita punya ideologi yang seberapa pun besar, tapi ternyata seperti yang Kak Isla bilang tadi, secara genetik terorisme gitu ya. Oh, ternyata emang base-nya kembali lagi ternyata cinta gitu. Cinta terhadap orang tua gitu. Cinta adalah jawabannya. Thank you ya. Dikasih titik. Dikasih titik. Habitatku. Habitatku. Jadi ya, yang agak beda kali ini adalah ya bertemu dengan si kecil itu tuh. Hai. Si Donat. Donat yang bikin omanya pegel. Itu sih dia yang luar biasa banget. Dan sebelum-sebelumnya misalnya kalau aku syuting sama anak kecil, ada extra work atau apa gitu ya. Tapi kali ini justru dia yang bikin kita kagum karena ternyata she's more professional than us. Wow. Karena energi juga luar biasa ya. Dan dengan kata-kata kayak begitu, sayang jangan kamu berubah. Kalau kamu berubah saya cinta. Nyalu mana nyalu? Mana tuh mana? Ayo di belakang. Oke, nggak boleh berubah. Still tetap aja jadi pintar. Bukan pintar sih, pandai. Kalau pintar nipu juga bisa. Nggak ada pandai nipu, nggak ada. Jadi pandai ya, pandai dan sayang sama semua. Oke? 100 dong. Kira-kira lagi ngasih syuting ya. 100 mulu, bukan duit mulu, kasih. Terima kasih untuk Tante Mary Melina dan terima kasih untuk Komto Media atas kehadiran dan partisipasinya. Jangan lupa untuk terus sebarkan pesan dari film ini dan ajak banyak orang untuk menyaksikan di bioskop.